Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maharani selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan tidak lupa kepada seluruh teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas berkat karena nikmatnya kita dapat bersua kembali melalui jejaring online tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Baiklah, sebelum beranjak kepada materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Taufik Abdillah, saya berasal dari Demak dan sekarang berdomisili di Ma'had Al-Jami'ah YN Salatiga. Langsung saja, materi yang ingin saya sampaikan pada pertemuan hari ini akan mengangkat tema tentang pendidikan. Berbicara mengenai pendidikan ini adalah tentang masa depan. Pendidikan ini adalah tentang bagaimana kita menyiapkan generasi yang baru. Dan orientasi dari pendidikan ini adalah bukan terpaku pada bagaimana kita membentuk seseorang, tapi lebih kepada bagaimana kita menumbuhkan sifat atau karakter yang lebih baik dari peserta didik itu sendiri. Nah, karena orientasinya adalah menumbuhkan, maka hal yang paling mendasar untuk kita persiapkan adalah bagaimana kita menyiapkan tempat bibit yang baik, bagaimana kita mendapatkan hasil yang baik. Nah, hasil yang baik itu, karena tadi kita bayangkan itu adalah bibit dan sangkut pautnya kepada peserta didik, maka persiapkanlah lahan yang baik. Di manakah lahan yang baik itu? Yang pertama, ada di rumah. Peserta didik harus dididik dengan baik di rumah. Dan yang kedua ada di sekolah. Dan yang ketiga ada di antara rumah dan sekolah, yaitu lingkungan dari peserta didik itu sendiri. Kita sebagai orang tua atau pengelola institusi pendidikan adalah yang memproyeksikan pendidikan itu mau dibawa kemana. Kemudian jika kita melihat pada proyeksi pendidikan abad ke-21, ada 3 komponen utama yang mendasar. Yang pertama adalah pendidikan karakter atau akhlak. Pendidikan karakter atau akhlak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama pendidikan karakter moral dan kinerja. Moral ini seperti sikap baik hati, sikap rendah hati, dan sikap tidak sombong, dan lain sebagainya. Untuk karakter kinerja ini semangat, lugas, tegas, tuntas, ulet, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi ini meliputi 4K. K yang pertama adalah berpikir kritis, kemudian kreatif dan kompetitif, dan yang keempat adalah kolaboratif. Yang terakhir ada literasi atau wawasan keterbukaan. Kalau dulu kita terkenal dengan Charleston atau catat, tulis, dan hitung, untuk zaman sekarang kita sudah melewati hal tersebut. Literasi atau tingkat baca harus kita tingkatkan. Terlebih pada negara Indonesia yang bisa dibilang bahwa literasinya cukup rendah. Sebenarnya minat baca dari seseorang itu tinggi, tapi daya bacanya yang rendah. Indikasinya apa? Minat baca WA itu tinggi, tapi daya baca buku itu rendah. Kemudian pada intinya adalah fundamentalnya adalah karakter. Kompetensinya jangan sampai hilang. Banyak dari kita yang menanyakan ketika peserta didik itu lulus dari sebuah sekolah atau universitas, yang ditanya adalah mau jadi apa, tapi yang paling penting adalah dia mau menciptakan apa untuk masa depan. Karena kalau kita berkaca pada hari ini dan melihat pada hari kemarin, ada profesi-profesi yang sudah tidak ada di hari ini dan sudah tergantikan oleh teknologi, seperti tukang pos sekarang digantikan oleh email, WA, dan teknologi yang lebih canggih lainnya. Nah, bayangkan besok perubahannya itu lebih cepat. Yang ada hari ini belum tentu ada di masa besok. Jadi sebagai orang tua atau pengelola institusi pendidikan,
Jangan hanya terpukau dengan cerita di masa lalu. Gelisahlah dengan masa depan. Gelisahlah dengan sekolah-sekolah terbaik hari ini. Jangan puas dengan masa lalu kami yang seperti ini. Dan ini harus diingat oleh teman-teman bahwasanya kemenangan itu dipersiapkan di ruang-ruang keluarga atau ruang-ruang kelas. Di situ kebangkitan umat akan terjadi. Kalau itu dikerjakan dengan serius, dengan memperhatikan tiga komponen tadi, karakter, kompetensi, dan literasi, sudah anak dibiarkan terbang kemanapun, dia akan bisa bertahan atau survive. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.